Di kota Surabaya, kota yang dikenal dengan kota pahlawan, kota yang indah dengan bunga tabebuya, dan kota favorit untuk melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Rahma Ardiani, dosen program studi S1 Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Saat ini saya mengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi tentang etika bisnis dalam kantor akuntan publik. RPS pada mata kuliah ini sudah disusun berdasarkan OBE, yaitu Outcome Based Education, dengan beberapa CPL yang relevan dengan mata kuliah ini. Yang pertama adalah mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip etika bisnis dan nilai-nilai moral. Lalu yang kedua, mampu menganalisis laporan keuangan untuk memberikan wawasan yang berharga kepada manajemen dan pihak lain yang berkepentingan. Serta yang ketiga, mampu menerapkan prinsip dasar akuntansi termasuk metode pencatatan, pengukuran, dan pelaporan keuangan. Adapun CPMK dari mata kuliah ini adalah yang pertama, menguasai konsep dan mengidentifikasi perilaku profesional dalam auditing, dan yang kedua adalah menguasai konsep dan menjelaskan tanggung jawab akuntan keuangan dan akuntan manajemen. Selanjutnya, silakan menyaksikan video pembelajaran saya di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang semuanya. Siang, Bu. Cantik-cantik sekali ya mahasiswa Ibu. Habis seminar tadi? Iya. Selesai. Oke. Nah, nggak apa-apa ya, kita kuliah ya, habis kalian seminar, dapat materi baru, kita kembali ke perkuliahan. Ya, masih kuat kan ya? Ya, semangat ya gitu. Nah, hari ini kita masuk ke pertemuan ke-7. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas tentang etika dalam kantor akuntan publik. Nah, di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang etika bisnis akuntan publik dan tanggung jawab sosial kantor akuntan publik sebagai entitas bisnis, krisis dalam profesi akuntansi. Ini nanti saya akan menyajikan beberapa skandal keuangan yang cukup menghebohkan dunia, dan ada juga yang dari Indonesia, dan lalu regulasi dalam rangka penegakan etika kantor akuntan publik dan peer review. Nah, materi kali ini sudah sesuai dengan RPS kita yang berbasis outcome based education, dan untuk capaian pembelajaran untuk kita sesuaikan dengan CPL, yaitu CPL 3, di mana mahasiswa mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip etika bisnis dan nilai-nilai moral. CPL 7 mampu menganalisis laporan keuangan untuk memberikan wawasan yang berharga kepada manajemen dan pihak lain yang berkepentingan, dan CPL 8 yaitu mampu menerapkan prinsip dasar akuntansi termasuk metode pencatatan, pengukuran, dan pelaporan keuangan. Sedangkan untuk CPMK mata kuliah kita hari ini yaitu menguasai konsep dan mengidentifikasi perilaku profesional dalam auditing, serta menguasai konsep dan menjelaskan tanggung jawab akuntan keuangan dan akuntan manajemen. Nah, untuk menunjang perkuliahan kali ini adalah salah satu karya saya yang di bidang etika profesi dan bisnis, yaitu dengan judul Locus of Control sebagai penguat peran etika profesi dan audit judgment dalam meningkatkan kredibilitas akuntan publik. Artikel ini terbit di tahun 2023 dan masuk di Jurnal Honor Riset dan Jurnal Akuntansi yang terakreditasi Sinta 3. Nah, artikel ini merupakan luaran dari hibah penelitian saya yang didanai oleh Permendiktikristek di tahun yang sama juga di tahun 2023. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke materi ya. Nah, masuk ke materi pada prinsip etika untuk akuntan. Nah, etika profesi di Indonesia
itu diatur dengan kode etik IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Itu adalah lembaga yang mengatur berbagai kode etik bagi akuntan. Nah, ada 4 prinsip. Nah, yang pertama adalah tanggung jawab profesional. Di sini akuntan harus selalu menggunakan penilaian moral dan tanggung jawab profesional dalam melakukan segala aktivitas mereka. Yang kedua, kepentingan publik. Jadi, akuntan publik itu harus meyakinkan pengguna bahwa jasa yang mereka berikan itu memiliki kinerja tinggi dan mematuhi etika yang berlaku. Yang ketiga adalah kerahasiaan. Ketika akuntan publik itu terikat kontrak dengan kliennya, maka dia harus menjaga kerahasiaan dari klien itu. Data-data keuangan, apapun yang dilakukan oleh klien tidak boleh dipublish atau di blow up keluar. Bisikin sesama KAP aja nggak boleh. Jadi harus benar-benar dijaga kerahasiaannya. Lalu yang keempat adalah kompetensi. Akuntan itu harus memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan. Kan akuntan memberikan jasa. Masa sih orang memberikan jasa itu nggak kompeten? Masa sih nggak punya pengalaman? Gitu. Jadi ini adalah 4 prinsip yang harus dimiliki oleh akuntan. Nah, lalu tanggung jawab sosial kantor akuntan publik. Jadi kantor akuntan publik ini sama seperti entitas bisnis pada umumnya. Ya, nah suatu entitas bisnis itu harus memiliki kepedulian sosial. Tanggung jawab sosial KAP itu bukan hanya soal memberikan sumbangan atau layanan gratis, terus bansos dan semacamnya, bukan. KAP itu tumbuh dari kepercayaan masyarakat, sehingga mereka harus menumbuhkan nilai-nilai yang bisa memupuk kepercayaan dari masyarakat. Gitu. Jadi kalau kita mengacu pada Friedman, bisnis itu harus dilakukan semaksimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan, tapi dengan aturan main yang menyiratkan aturan bisnis itu harus dilakukan secara adil dan jujur. Biasanya ketika melakukan bisnis, pihak yang banyak mengalami kerugian itu ada di pihak masyarakat. Oleh sebab itu, bisnis yang kita lakukan itu tidak boleh merugikan masyarakat, termasuk bisnis yang dilakukan oleh KAP. Gitu ya. Nah, selanjutnya, krisis dalam profesi akuntansi. Nah, ada 4 krisis yang biasanya itu menjadi suatu tantangan tersendiri bagi akuntan. Yang pertama adalah earning management atau manajemen laba. Nah, earning management ini menjadi tantangan tersendiri kalau dalam suatu laporan keuangan itu ada indikasi manipulasi di dalamnya. Lalu yang kedua, masalah audit dan presentasi. Ini bukan presentasi kayak biasanya kalian di kelas loh ya. Ini presentasi bagaimana sih auditor atau akuntan publik itu memberikan atau melaporkan kinerjanya atas perusahaan yang sudah diaudit ini. Gitu. Ada nggak manipulasi dalam laporan keuangannya? Apakah laporan keuangan sudah dilaporkan, disajikan secara wajar? Ada unsur materialitasnya ataukah tidak? Begitu. Nah, terus yang ketiga adalah yang berhubungan dengan akuntan pajak. Jadi untuk akuntan pajak ini dia berusaha untuk melakukan berbagai hal untuk mengurangi pajak. Nah, terus selanjutnya adalah independensi KAP. Di sini peran ganda audit dan konsultasi menciptakan potensi konflik kepentingan. Jadi teman-teman, kalau misalnya KAPA mengaudit PTX, maka KAPA tidak boleh memberikan jasa konsultasi apapun ke PTX. Kalau PTX mau membutuhkan jasa konsultasi, maka cari KAP lain, KAPB misalnya atau KAPJ. Jadi, dan hal yang sama misalnya pakai KAPB. KAPB nggak boleh mengaudit si PTX ini. Gitu. Jadi nggak boleh ada peran ganda. Nah, lalu selanjutnya, ini adalah skandal akuntansi dan dampaknya. Ini adalah beberapa contoh skandal yang pernah
menggemparkan dunia. Ya, kita mulai dari Enron. Enron ini dia melakukan manipulasi besar-besaran, ya. Dia menyembunyikan utangnya. Nah, lalu dia bekerja sama dengan salah satu KAP ternama, yaitu Arthur Andersen. Ada 5 KAP ternama pada saat itu di dunia. Arthur Andersen, Ernst & Young, Deloitte, PwC, dan KPMG. Ya, saat ini yang tersisa hanya Big Four. Arthur Andersen setelah kasus Enron, dia bubar. Ya. Lalu ada juga WorldCom. WorldCom ini ya 11-12 lah. Ya enggak juga sih, 11-12 dengan Enron. Kalau Enron manipulasinya dia menyembunyikan utang-utang besarnya. Kalau WorldCom, dia memanipulasi laporan laba ruginya yang seharusnya kinerjanya buruk menjadi kinerjanya baik. Jadi misalnya sebenarnya dia tuh harusnya labanya tuh rugi besar, tapi dibuat sedemikian rupa agar menjadi laba. Nah, KAP-nya yang terlibat siapa? Sama, Arthur Andersen juga. Kerugian Enron adalah 74 miliar dolar Amerika pada saat itu. Sedangkan untuk WorldCom itu ada 11 miliar dolar Amerika pada saat itu. Nah, lalu di Indonesia gimana? Di Indonesia ada Kimia Farma. Dia juga ada manipulasi laporan keuangan dan itu berdampak pada kerugian dan penurunan kepercayaan investor. Lalu ada Bank Lipo. Bank Lipo ini laporan keuangan yang dipublish di media beda dengan yang dia setorkan ke Bursa Efek Jakarta. Lalu PT Telkom laporan keuangannya itu ditolak oleh SEC Amerika. Gitu. Karena ada perbedaan, yaitu perbedaan di laporan keuangan tahun 2002. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Ya, dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Dewi Fitriani Nepabani. Saya izin bertanya, mengapa kasus Enron dianggap sebagai pemicu utama reformasi akuntansi dunia? Terima kasih. Nah, untuk Enron, itu kan tadi, jadi dia itu menyembunyikan utang-utang besarnya dengan menggunakan skema off balance sheet, ya, special purpose entities. Gitu. Nah, utang-utang besarnya disembunyikan. Nah, akibatnya investor suka sama laporan keuangan yang manipulasi itu. Mereka investasilah besar-besaran di Enron. Ternyata usut punya usut kan sebenarnya utangnya besar. Investor itu kan nggak suka kalau perusahaan punya utang yang terlalu besar. Nah, ketika itu ditemukan adanya manipulasi, nah barulah itu memicu bahwa ternyata kondisi akuntansi di dunia, akuntansi saat ini itu kekurangan unsur pengendalian. Apalagi ada sangkut pautnya sama Arthur Andersen. Nah, disitulah yang membuat bahwa pemerintah Amerika menerbitkan ada yang namanya Sarbanes-Oxley Act. Ini akan kita bahas setelah ini. Nah, di situ Sarbanes-Oxley Act itu menekankan pentingnya pengendalian dan tata kelola serta audit internal bagi perusahaan. Gitu ya. Barangkali ada lagi? Iya. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Anindana Bulabalu dengan NIM 2380.071. Okay. Izin bertanya, tapi Bu, bukankah standar akuntansi waktu itu masih mengikuti aturan yang berlaku? Jadi kenapa auditor itu tetap disalahkan? Oke, ya, terima kasih. Laporan keuangan Enron pada saat itu memang sangat mengacu pada standar, jadi sangat terstandar sekali. Cuman di balik standarnya itu ada unsur manipulasinya. Nah, Arthur Andersen itu kan harusnya mereka kan bertanggung jawab untuk mengaudit. Tapi pada prakteknya yang ngajarin Enron untuk melakukan penyembunyian utang-utang besar itu justru mereka. Bahkan mereka juga memusnahkan istilahnya ya, dokumen-dokumen audit. Jadi padahal KAP itu kan akuntan itu bertanggung jawab itu tidak hanya mengenai angka, tapi juga ada tanggung jawab moral
dan nilai etis di dalamnya. Gitu. Yang seharusnya akuntan itu menemukan bahwa ini ada praktik manipulasi, harusnya mereka harus melakukan, misalkan dilaporkan ke otoritas yang lebih tinggi atau semacamnya. Ternyata tidak, mereka justru ikut andil di dalamnya. Gitu. Ya. Kasih untuk pertanyaannya. Lalu selanjutnya kita lanjut ya. Nah, ini adalah regulasi dalam rangka penegakan etika kantor akuntan publik. Ini di Indonesia, IAI itu sudah melakukan berbagai langkah untuk menegakkan etika. Yang pertama adalah penyempurnaan kode etik. Jadi di sini ada upaya berkelanjutan untuk memperbarui dan melakukan upgrade dari kode etik. Ya, sesuai dengan zaman yang relevan saat ini. Lalu selanjutnya ada sanksi disiplin. Jadi sanksi ini mulai dari teguran administrasi biasa hingga pembekuan sementara hingga permanen dari keanggotaan IAI. Lalu yang ketiga selanjutnya adalah pendekatan proaktif. Jadi IAI itu membuka layanan untuk masyarakat yang mau melaporkan berbagai macam pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik. Nah, lalu ini adalah evolusi otoritas pengatur. Tadi kan setelah kasus Enron di 2021 sama WorldCom itu, nah ada sebelum adanya SOX ini, asosiasi profesi itu memegang otoritas signifikan atas standar akuntansi, tinjauan audit, dan sanksi. Tapi hanya sebatas itu. Setelah ada kasus Enron dan WorldCom, maka diterbitkanlah Sarbanes Oxley atau SOX ini dengan mendirikan Public Company Accounting Oversight Board. Tujuannya PCAOB ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap akuntan. Lalu di Indonesia sendiri gimana? Ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Ya, nah pengawas dari KAP itu langsung diberikan ke Menteri Keuangan. Lalu untuk hukuman di Indonesia gimana? Undang-undangnya juga ngatur kok. Jadi mulai disipliner berat, denda administrasi sampai hukum pidana. Nah, sampai sini ada lagi mungkin? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aninda Nabila Galuh dengan NIM 238071. Terima kasih Bu atas waktunya. Bukankah standar akuntansi waktu itu masih mengikuti aturan yang berlaku? Kenapa auditor itu tetap disalahkan? Terima kasih Bu. Oke, ya terima kasih. Kalau pencegahan 100% itu emang tidak. Jadi, teman-teman selama ada niat untuk melakukan itu, maka manipulasi itu tetap ada. Cuman kita tekankan lagi pada etika profesi akuntan. Ketika akuntan itu mendapati bahwa ada kegiatan, ada indikasi manipulasi gitu ya. Maka akuntan itu harus sudah tahu dia tuh akan melakukan apa gitu. Jangan jadi kayak Arthur Andersen. Ya, dia malah ikutan manipulasi, dia yang ngajarin bagaimana caranya melakukan manipulasi gitu. Jadi pekerjaan akuntan itu sangat didasari pada tanggung jawab dan nilai moral. Lalu selanjutnya ini terakhir tentang peer review. Peer review ini memastikan kualitas dan kredibilitas. Inti dari kegiatan peer review ini adalah menilai kinerja rekan satu kantor. Jadi misalnya di sini di depan saya ada 3 akuntan, ya, akuntan 1, 2, 3. Akuntan 1 dinilai kinerjanya oleh akuntan 2. Akuntan 2 dinilai kinerjanya oleh akuntan 3. Nanti akuntan 1 nilai kinerja akuntan teman lainnya. Nah, tujuannya apa? Untuk ini loh, meminimalkan kecurigaan ketika salah satu dari 3 orang ini mendapatkan suatu penghargaan atau mempublikasikan hasil kinerjanya. Gitu ya. Jadi, ini adalah proses peer review. Intinya seperti itu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ya, tidak terasa jamnya sudah selesai. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sudah tetap semangat setelah menghadiri seminar tadi, kita tetap masuk kuliah gitu ya. Habis ini pada mau pulang? Ya. Nah, hati-hati di jalan ya. Itu kita ketemu lagi minggu depan pertemuan 8 UTS.
Ya, semoga UTS-nya lancar, sukses terus untuk kalian semua. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.